Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami bersama akan mendalami firman-Mu pada minggu yang cerah ini ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang membimbing dan menolong kami, supaya kami boleh bersama belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian pada hari ini adalah roti yang menghidupkan. Roti adalah makanan olahan yang tertua di dunia. Ini berdasarkan penelitian saudara-saudara membuktikan bahwa 30.000 tahun lalu di Eropa pernah ditemukan dalam penggalian arkeologi, yaitu sisa-sisa tepung yang ada di permukaan bebatuan yang digunakan untuk menumbuk makanan, dan itu dicurigai adalah tepung untuk membuat roti. Pada zaman Neolitikum 10.000 sebelum Masehi, berkembang pertanian di mana ada biji-bijian, dan biji-bijian ini juga menjadi bahan utama pembuat roti. Saudara-saudara, roti ini menjadi makanan pokok untuk orang Yahudi, untuk orang Israel hingga saat sekarang ini, juga banyak orang di Eropa. Minggu ini adalah minggu yang ketiga saudara-saudara bagi kita membicarakan Yohanes 6 yang berkaitan dengan roti. 2 minggu lalu kita sudah belajar Yohanes 6 bagaimana Tuhan Yesus memberi makan dalam sebuah peristiwa 5.000 orang lebih dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Nah, minggu lalu tema khotbah di GKI adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Dan tema khotbah hari ini adalah roti yang menghidupkan. Nah, saudara-saudara, di dalam sejarah Israel harus diakui peranan roti amat penting dan mempunyai nilai historis dan teologis. Karena hampir seluruh bangsa Israel tahu sejarah bagaimana mereka hidup selama 40 tahun di dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka makan mana yang diyakini sebagai roti yang turun dari sorga. Mana ini disebut roti sorga, berwarna putih seperti ketumbar, yang kemudian dikumpulkan oleh orang-orang setiap hari, digiling dalam batu kilang atau ditumbuk di batu, di lumpang batu. Nah, kemudian diolah menjadi roti bundar, rasanya seperti kue madu, saudara-saudara. Itulah mana. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai dengan 8, bacaan kita yang pertama, Nabi Elia yang di situ dikisahkan dalam perjalanan pelarian, yaitu lari dari kejaran istri Raja Ahab yang bernama Isabel. Saudara, Elia sebagai nabi ketakutan kepada Isabel karena akan dibunuh. Dia kehilangan daya hidup sehingga akhirnya dia akan menuju ke Gunung Horeb, yaitu gunung Allah. Nah, di tengah ketakutan dan kelaparan itulah kemudian Allah mengutus malaikatnya memberi Elia makan roti bakar dan minum air. Nah, di dalam perjalanan menuju Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah, 40 hari 40 malam, Allah hadir dalam hidup Nabi Elia dengan memberi makan roti dan minum air melalui malaikatnya. Nah, melalui kehadiran Allah di dalam roti dan air yang diberikan, itu membuat kekuatan fisik dan hati Nabi Elia untuk kembali percaya kepada kuasa Allah dan kehadiran Allah di dalam kehidupannya, sehingga dia kemudian berkarya kembali. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada bacaan Injil Yohanes 6, sebenarnya kita melihat motivasi awal orang-orang itu mengikut Yesus. Ada beberapa alasan atau motivasi. Yang pertama, kita melihat Yohanes 6 ayat 15. Di sana dikatakan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, maka dia menyingkir pergi ke gunung seorang diri.
Nah, jadi saudara-saudara, motivasi orang-orang itu mengikut Yesus adalah untuk menjadikan dia raja. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi saudara, ada motivasi yang berbau apolitis, tetapi juga ada motivasi yang berbau agak sedikit biologis soal makanan ini. Nah, nasihat Tuhan Yesus ada di ayat 27. Tuhan Yesus menasihati bekerjalah untuk makanan, bukan untuk makanan yang hanya bertahan sebentar, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia. Lalu orang-orang itu bertanya, pekerjaan bagaimanakah itu? Pekerjaan apakah itu? Maka Tuhan Yesus dengan clear mengatakan, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, kemudian sampai kepada bacaan kita hari ini, Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Barang siapa datang kepadaku tidak akan haus lagi. Nah, saudara, ini dengan clear sekali Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup atau roti hidup. Nah, sebagai reaksinya, ayat 41 bacaan kita hari ini mengungkapkan, orang Yahudi itu kemudian bersungut-sungut kepada Yesus karena dia telah berkata, aku roti yang telah turun dari sorga. Saudara, mereka tidak bisa menerima begitu saja kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga. Mereka hanya percaya bahwa roti sorga itu memang ada, tetapi hanya terjadi dalam sejarah keselamatan Israel yang keluar dari Mesir, yang selama 40 tahun makan roti dari sorga, yaitu mana itu. Sehingga mereka bersungut-sungut. Malahan kemudian mereka menjadi sadar bahwa Yesus itu asal-usulnya adalah anak Yusuf. Bukankah dia ini anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Kok bisa-bisanya dia mengatakan aku telah turun dari sorga? Saudara, dengan clear sekali Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 6 ayat 48, aku roti hidup. Saudara-saudara, orang Yahudi memahami roti yang turun dari sorga itu mana. Disinilah Tuhan Yesus menekankan bedanya mana dan roti sorga, yaitu dirinya sendiri itu. Mana, kata Tuhan Yesus, 40 tahun dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel dan mereka semua telah mati. Tetapi roti sorga yang baru, yaitu Yesus, barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati. Barang siapa makan dari roti hidup itu, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, tidak semua orang mau percaya begitu saja dan mau makan roti hidup yang dari sorga, yaitu Tuhan Yesus. Tidak mudah, sulit saudara-saudara untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Itulah sebabnya maka di ayat 44 diungkapkan, orang dapat datang kepadaku hanya karena ditarik oleh Bapa. Jadi orang bisa datang kepada Yesus kalau Bapa lah yang menarik kepada dia. Nah, bagaimana menariknya? Menariknya adalah melalui pengajaran. Orang yang mau mendengarkan dan menerima. Dan tidak semua orang yang mendengarkan mau menerima. Tidak semua orang yang mendengarkan mau ditarik kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu saudara-saudara, tidak mudah membuat orang percaya kepada Yesus. Kepada Yesus sebagai Tuhan. Tetapi betapa kita sadar. Betapa pentingnya, betapa gentingnya membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Sang Roti Hidup itu. Mengapa, saudara? Karena roti hidup itu membawa keselamatan kepada dunia. Tuhan Yesus itu seperti roti yang menghidupkan.
bukan hidup saat ini saja, melainkan kehidupan yang kekal. Dengan kita makan roti hidup, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami daya hidup sehingga kita sanggup dan dapat menghadapi segala macam tantangan dalam perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang memberi kehidupan. Siapapun yang percaya kepada Sang Roti Hidup, dia akan hidup untuk selama-lamanya, yaitu hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, dan makan roti itu akan membuat orang percaya mempunyai daya hidup di dalam berbagai perjuangan hidupnya. Marilah di masa pandemi yang sulit ini, kita percaya dan makan roti hidup itu. Itu yang akan membuat kita mempunyai daya tahan, mempunyai endurance yang kuat. Sang roti hidup yaitu Tuhan Yesus memang, saudara-saudara, tidak menghadapi masalah hidup ini tidak mudah. Memang masalah hidup ini tidak gampang. Pergumulan hidup kita tidak mudah. Namun dengan daya hidup dari Sang Roti Hidup itu, kita bisa cakap, kita bisa pandai, kita punya daya juang menghadapi pergumulan hidup kita. Marilah kita bukan hanya berfokus kepada mencari makan, tetapi marilah kita juga berfokus kepada Sang Pemberi hidup kekal itu. Karena kalau kita mendapatkan roti hidup itu, maka kehidupan kita akan lebih tenang dan sejahtera. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Marilah kita terus mempunyai usaha untuk membawa orang, memperkenalkan orang kepada Sang Roti Hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membawa daya hidup dan membawa kepada kita kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersatu hati berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami ya Tuhan, untuk mereka yang masih harus mengalami isolasi mandiri terkena dampak dari virus corona ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Pak Ferry Tampanguma yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru. Tuhan, hadirlah dalam kehidupannya. Berikanlah kesembuhan Pak Ferry ya Tuhan, sehingga dia boleh sehat seperti sedia kala. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga bersyukur untuk banyak jemaat-Mu yang telah pulih setelah melewati perjuangan melawan virus yang ada dalam kehidupannya. Kami juga saat ini bersyukur untuk teman-teman jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk mereka yang berulang tahun perkawinan. Ya Bapa di sorga, kami membawa teman-teman kami lansia, para senior ya Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa terus Tuhan untuk usaha pemerintah kami, untuk menghadapi dampak dari COVID ini, baik mereka tenaga kesehatan di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia yang terdampak secara ekonomi, secara kesehatan mental. Tuhan kiranya hadir dalam hidup mereka. Tidak lupa Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi usaha pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mengadakan vaksinasi. Tuhan kiranya berikan kepada kami semua, seluruh rakyat Indonesia pada akhirnya boleh divaksin ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segenap doa dan permohonan kami. Tuhan kabulkanlah, Tuhan berikanlah kepada kami kepercayaan bahwa Engkau sendiri yang mengabulkan setiap doa-doa yang kami naikkan. Karena kami hanya berdoa di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.